Laporan praktisi hukum Farhad Abbas terhadap Denny Sumargo mendapatkan respon dari aktris senior Emma Waroka. Emma Waroka meminta agar Farhad Abbas mencabut laporannya terhadap Denny Sumargo atau yang akrab disapa Densu. Ia menilai bahwa mengurus kasus Agus korban penyiraman air keras jauh lebih penting. Farhad Abbas diketahui telah melaporkan Denny Sumargo atas dugaan ujaran kebencian di Polres Jakarta Selatan. Perseteruan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo itu ternyata menarik perhatian Emma Waroka untuk berkomentar. Dengan tegas, Emma Waroka meminta Farhad Abbas menyudahi perselisihan dengan Densu. Menurut Emma, sebaiknya laporan polisi yang sudah terlanjur masuk agar dicabut. Lebih lanjut, Emma Waroka mengimbau Farhad Abbas dan Denny Sumargo untuk kembali fokus ke permasalahan awal yakni penyembuhan Agus korban penyiaraman air keras. Iya, sebenarnya ini masalah kan simpel sekali ya. Terus apa yang aku perhatiin di awal setelah podcastnya Denny Sumargo itu, pihak dari Novi terus Agus sudah clear sebenarnya. Nah tapi kemudian yang menjadi permasalahannya adalah setelah pulang dari situ lalu menemui pengacara ya Farhad Abbas, terus ada video call dan lanjut dengan keinginan untuk minta kembali uang yayasan tersebut gitu. Nah itu pun juga berlarut-larut karena ada sekian banyak orang-orang lagi yang kemudian bermasalah kepada Farhad Abbas. Bukan kepada Agusnya ya, jadi kepada Farhad Abbasnya gitu loh. Seperti Denny Sumargo ya kan, karena statementnya Farhad Abbas juga dengan kata-kata ya itulah saling adu kata lah ya, entah siapa yang ya itu kan kalau kata TAE itu kan ya, itu memang bisa diartikan dengan banyak arti gitu loh. Terus juga ya melebar lah masalahnya, ada RD Lau juga masuk, terus ada macam-macam deh masuk. Makanya dari masalah cuma donasi berujung ke yang lainnya gitu. Terlalu pelik gitu. Netizen kayak dikasih PR-nya tuh banyak banget, berjilid-jilid gitu loh. Sing. Ya, tapi kalau dari kacamata kayak Emma mungkin sebagai public figure juga, kasus ini yang semakin melebar tuh gimana? Seharusnya enggak sih, seharusnya ini udah diredam aja, cukup disudahi. Kemudian laporan-laporan yang telanjur masuk juga mungkin kalau menurut saya ya lebih baik ditarik aja laporannya, dibatalkan cara damai. Gimana caranya kembali ke intinya yaitu merawat Agus dan membetulkan matanya, menyembuhkan masih bisa nggak ya? Ya kan udah bisa lihat dikit-dikit tuh. Pokoknya bikin matanya sampai benar-benar seperti di awal aja gitu loh. Kesembuhan matanya sudah itu aja clear. Bener nggak sih? Apalagi sih gitu loh. Toh yayasan juga nggak ada masalah kan dengan komitmennya yayasan juga untuk menemani Agus sampai sembuh. Sudah, itu beres sebenarnya. Kak, melihat kemarin momen menegangkan minggu kemarin Denny Sumargo juga mendatangi kediaman Bang Farhad Abbas secara langsung gitu. Mungkin kalau dari kalian sendiri gimana? Seru sih dan lucu. Itu sebenarnya bukan tegang. Karena aku sepemikiran sama Denny Sumargo ya. Kalau menanggapi orang seperti Farhad Abbas itu ya kita samperin aja langsung gitu, nanya langsung gitu kan, apalagi laki sama laki ya. Aku aja yang waktu di awal sempat baca di storynya dibilang masuk neraka Emma Waroka itu kayak pengen aku samperin sih gitu, tapi kan aku cewek, nggak mungkin banget. Nah kalau Denny Sumargo nyamperin, menurut aku suatu hal yang gentleman gitu loh. Mau apa, mau hajar, ayo hajar aku kan gitu. Terus ayo kata mau hajar aja, nggak apa, aku nggak balas kok. Tapi kan ternyata kemudian ketawa ketiwi semua tuh di situ. Ya udah deh, itu cuma begini, hajar tuh hukum jamin rakyat gini. Akhirnya sampai pulang pun diantar pulang ke depan rumah kan. So sebenarnya kalau menurut aku sih itu udah case close ya. Di rumah itu udah case close gitu. Tapi kan setelah itu kan ya dari situ memang case close. Tapi sebenarnya dari Bang Farhad ini menuntut permintaan maaf melaporkan Denny Sumargo kan dengan isu SARA. Ini yang aku agak aneh. Karena kalau dari kacamatanya aku ya, dan mungkin ada banyak netizen yang lain, di rumah itu, rumahnya Farhad Abbas tuh udah selesai masalahnya. Karena saling salaman, ada salamannya. Terus kalau ngambek, kalau marah, kalau tersinggung nggak mungkin senyum dan nganterin ke luar rumah, nganter ke pintu. Jadi kayak sorry ya, kalau besokannya tuh menurut aku kurang spontan.
nggak natural. Yang natural justru yang di rumah, reaksinya kayak gitu. Jadi aku juga agak bingung kenapa terus langsung merasa marah, merasa kayak gini Sarah. Dan kalau soal Sarah menurut aku enggak. Aku bilang itu bukan Sarah. Itu karena si Denny Sumargonya Makassar, Farhad Abbasnya orang Bugis. Jadi bukan soal suku Makassar, suku Bugis, bukan. Soal Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Masa nggak bisa melihat hal itu sih? Kalau aku ya, aku bisa ngelihat itu bukan soal Sarah, itu soal Denny Sumargo sama Farhad Abbas. Gimana bro, lu mau hajar gue? Nih gue dateng nih ke rumah lo. Ya udah hajar gue deh gitu kan. Oh enggak, hajar itu hukum jamin rakyat. Oh gitu. Oh ya udah enggak, gue cuma mau klarifikasi clear aja. Beres kan? Apalagi? Menyayangkan nggak sih Kak dengan sikapnya Farhad itu melaporkan hal seperti ini ke Ronald dan Iya, jadinya kayak kalau dilihat-lihat emang hampir semuanya dilaporin. Kan saya juga ada ancaman mau dipidanain juga sama Farhad Abbas. itu gimana tuh Kak? Ya udah, silakan aja. Gini loh, semua orang tuh boleh melapor ke polisi, melapor apapun. Tapi untuk naik sidik, untuk dilihat dulu oleh ahli-ahlinya ya. Kan kayak gitu harus dilihat dong. Apakah memang ini ada melanggar pasal pidana atau enggak? Ya kalau enggak ya udah laporan, ya tinggal laporan gitu aja. Tapi kalau dari Kakak sendiri ya siap menghadapi itu lah. Ya siap lah, aku kan salahnya di mananya. Hanya ini ya kayak hanya mengutarakan. Aku mengutarakan kalau yang di sosmed aku ya, apa yang dari orang-orang itu yang sedang viral itu interview atau sudah ada VT-nya, aku menanggapi. Jadi bukan meng-create suatu hal yang menyinggung pidana atau apalah, hoax atau fitnah, enggak. Jadi aku misalnya lagi ada yang wawancara dan dia ngomong statement, ya aku tanggapi kok statementnya menurut aku gini loh kayak gitu. Jadi kalau itu melanggar pasal, silakan buktikan pasal apa yang aku langgar. Tapi misalnya ya kan, misalnya itu beneran terjadi, terus Kakak mungkin akan ada persiapan apa gitu untuk menghadapi Farhad Abbas sendiri, atau mungkin akan melaporkan Bang Farhad sendiri gitu? Gak, gue paling gue mau pakai bando mutiara. Persiapan gue mau bandonya lebih cetar daripada bandonya DSM. Bando barisan anti dosa. Tapi intinya kalau misalnya ada serangan dari Bang Farhad atau ingin melapor kakak siap lah intinya gitu lah ya. Siap lah, dalam hidup ini semua harus siap. Apapun yang kita hadapi ke depan itu harus siap dan santai aja. Iya, selagi kakak benar juga ya. Iya, apa worry-nya gitu. Santai aja hidup itu, nggak usah terlalu gimana-gimana. Let it flow. Jadi itu ya. Iya. Kak, kemarin juga Bang Densu juga sudah merespon nih Kak. Oh ya. Terkait yang dilaporkan itu oleh Bang Farhad gitu ya. Dan dia siap gitu untuk menghadapi kasus ini. Betul. Iya, bagus. Iya, kalau aku sih support Denny Sumargo pastinya. Dan dia emang harus siap dan santai aja ya menurut aku, karena kemarin aku juga sempat dengar tuh waktu yang disampaikan oleh PR-nya kepolisian ya, sudah diterima laporannya, tetapi kalau dilihat dari pelapornya bukan Farhad Abbas, orang lain ya kan. Terus juga korbannya nihil gitu. Jadi nanti kita tinggal lihat, tunggu aja lah prosesnya, pembuktiannya tuh emang bisa ke arah melanggar pasal pidana apa gitu loh. Tapi ya lucu sih sebenarnya, sumpah lucu banget. Apa sih gitu, kayak nggak yang real gitu loh, nggak yang kasus real gimana gitu. Kita lihat aja deh kayak gimana nanti. Kak, tapi kan ini juga Bang Farhad tetap tak mau berdamai dengan Bang Densu sendiri gitu. Kalau dari kakak sendiri ada saran ke sini? Iyalah, buat Farhad Abbas ya, kita tuh hidup, kita nggak tahu sampai kapan. Jangan menambah musuh. Untuk apa? Ya kan? Kita tuh yang damai-damai aja, banyakin teman, kurangi lawan, kayak gitu loh. Cara untuk memecahkan suatu masalah atau perbedaan pendapat itu dengan kepala dingin gitu loh, dengan
dengan saling juga sama-sama bisa menerima kritikan. Itu sih menurut aku. Jadi kedepannya juga kita semakin lama semakin bijak, kan udah semakin umur juga. Kak, dalam kasus ini tuh Bang Farhad juga meminta untuk Bapak Presiden kita yang baru, Ya Pak Allah. Prabowo itu datangi Agus untuk melihat langsung kondisi Agus dan memohon mengganti biaya pengobatannya Agus. Lah, kan udah ada BPJS. Enggak udah ditolak ya? Loh, Bang Farhad dong yang bantuin, kok jadi minta ke Pak Prabowo. Bang Farhad kan banyak duit. Tapi gimana tuh kamu menanggapi itu? Maksudnya menyurati Pak Prabowo gitu untuk supaya ikut andil dalam kasusnya Agus ini. Siapa aja bebas mau menyurati presiden, tetapi kan untuk ditanggapi kan lihat dari kepentingannya. Apa urgensinya untuk mendatangi seorang Agus gitu. Sementara banyak sekali masalah-masalah yang harus diprioritaskan nomor satu oleh Pak Presiden, karena baru di ini kan lantik kan, harus segera hubungan internasional, bertemu dengan siapa untuk kelanjutan bangsa kita, perdagangan, ekonomi dan yang lain. Agus mah diurus sama Pak Farhad Abbas yang terhormat, sudah cukup menurut saya. Oke Kak, ini kan tak lama kemudian juga dari akun salah satu partai politik juga menyebut bahwa Agus itu kayak ngadi-ngadi gitu Kak, kayak ini atau apa gitu. Mungkin gimana menanggapinya? Ngadi-ngadi maksudnya? Yang ngadi-ngadi itu maksudnya terlalu berlebihan gitu. Iya sih, ya orang-orang kan bebas ya menilai ya, karena dilihat kok makin kesini tuh jadi seperti panggung sandiwara kalau menurut aku sih. Dari yang bilang udah nggak bisa disembuhkan lagi matanya, terus buta total, terus tiba-tiba bisa ngelihat uang itu, ya kan ada adegan segala lihat tas pinknya si Wawa, udah gitu tau-taunya kayak iya nih Agus jadi nggak bisa lagi, jadi aneh gitu loh, gak konsisten dari awal gitu. Kalau emang nggak bisa sama sekali divonis buta kan buta terus tuh, tapi nggak bisa yang divonis buta tiba-tiba bisa melihat terus turun lagi, jadi udah nggak percaya orang-orang, makanya bilang Agus lebay gitu, jadi lebay gitu loh. Susah untuk mendapatkan kepercayaan orang tuh, kita harus konsisten omongan kita, bisa buktikan gitu loh. Kak, ini kan Bang Farhad juga sama tim pengacara juga akan membawa Agus ke Singapura untuk Iya. itu kan bagian dari komitmen Bang Farhad juga. Mungkin gimana kamu menanggapinya? Seneng dong, kan itu mau diajak berapa? 4 orang, empatnya ya kan, Agus, istrinya, Wawa, dan anaknya Wawa, satu dari anaknya Wawa, berarti 4. Harus disiapkan paspornya, belum ada yang punya paspor satupun. 4 paspor dan tiketnya 4, semuanya kali 4. Iya siap Bang Farhad, pasti asik. Kalau nggak ada foto, nggak ada video sedang berada di Singapura, hoax berarti. Aku tunggu, pengen banget. Enggak, netizen katanya udah capek, nggak mau dengar lagi beritanya. Ya lihat lah, ya kan? Bener nggak sampai Singapura gitu loh. Oke, Kak, ini pihaknya Novi juga kemarin salah satu pengacaranya juga akan melaporkan balik Ya, Agus gitu, tim kuasa hukumnya Agus gitu terkait kasus ini kan jadi melebar. melebar ya. Maksudnya ada atensi gitu dari pihaknya kuasa hukumnya Agus, kuasa hukumnya Novi. Iya, iya. Mungkin gimana Kak? Wajar ya, karena kan juga mereka timnya Agus juga kayaknya kencang banget gitu, keras gitu kan. Ya sekarang dari yayasan juga pastinya harus membela diri dong, dan juga melihat karena betul-betul dari mutasi rekening yang ada di VT-nya Novi itu ada mutasi rekeningnya yang betul-betul bukti transferan kemana-mana dan jumlahnya pun gede sekali. Jadi terbuktilah di situ kalau biaya untuk pengobatan tidak dilakukan, tetapi mentransfer kepada orang-orang banyak, nggak cuma ke satu orang, ada banyak orang dengan jumlah puluhan juta juga. Makanya dibilang penyalahgunaan dana donasi, betul sekali. Cuman tinggal nanti bagaimana nih laporan diterima kembali lagi ke penyidiknya. Apakah ini memang memenuhi unsur setelah dipanggil para ahli gitu ya untuk melihat, dan kalau memang memenuhi unsur ya sudah akan diproses naik sidik kayak gitu. Oke Kak, mungkin terakhir nih Kak, ada pesan nggak sih kalau dari Pak ini untuk Farhad Abbas, untuk Agus juga untuk Novi gitu, untuk banyak, mungkin ada pesan ya dari Kakak? Iya sih, kalau untuk Novi dulu, seandainya ada lagi yang korban seperti Agus ini,
betul-betul atas nama yayasan aja, jangan kasih rekening pribadi. Itu pastinya akan lebih terlaksanalah sesuai dengan keinginan para donatur juga, ya kan, dan menghindari dari masalah penyalahgunaan pemakaian uangnya. Kedua, untuk Agus jangan diulangi lagi. Kalau perlu, menurut aku tetap rendah hati dan kembali kepada yayasan, karena di awal yayasannya sudah membuat liputan untuk pengobatan matanya Agus, mengangkat Agus sampai bisa dilihat oleh masyarakat, ceritanya didengar dan dilihat disaksikan kita semua ya. Jadi ada andil besar yayasan ini dalam hidupnya Agus sampai sekarang. Jadi itu Agus harus bisa kembali ke yayasan. Juga prioritaskan nomor satu bukan jalan-jalan, bukan bayar apapun, mata Agus. Sudah selesai mata Agus, apa yang mau Agus lakukan ke depan untuk masa depannya menjadi kepala keluarga dengan istri ya. Terus untuk Farhat Abbas jangan menambah musuh, itu aja sih ya kan, jangan menambah musuh karena kita nggak pernah tahu suatu hari itu kita akan bagaimana. Apa yang bisa orang yang kita anggap remeh itu lakukan. Jadi ya kita tuh sebaik-baiknya tuh merunduk aja dan itu banyakin teman gitu, itu aja. Oke. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.